Alkitab mengatakan bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Bahkan kita merupakan harta bagi Kristus. Namun berapa banyak di antara kita yang menempatkan Kristus sebagai harta paling berharganya? Menjadi kaya bukanlah dosa, tapi jika kita dikendalikan oleh keinginan untuk cepat kaya, maka kemungkinan kita akan menempuh dengan cara yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Roy Ivan Siburian, seorang pengusaha yang merasa bahwa dirinya mampu untuk menjalankan usaha dengan kepintaran dan kebenarannya sendiri. Alhasil, dirinya mengalami kebangkrutan dan harus berhutang. Hal ini bahkan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya hingga hampir bercerai. Namun ternyata kehendak Tuhanlah yang berdaulat. Roy Ivan Siburian mengalami perjumpaan dengan Tuhan, namun hal itu tidak otomatis membuatnya bebas dari hutang. Jadi, bagaimana akhirnya beliau dapat bangkit dari keterpurukannya? Saksikan kesaksian lengkapnya hanya di Good News Program. Saya namanya Ivan Roy Siburian. Saya punya satu istri namanya Debbie juga. Oh, oke. Memang yang namanya Debbie biasanya cantik-cantik. Oh ya, puji Tuhan. Saya punya anak 3. Ya, saya saat ini aktif di pelayanan pasutri, pemulihan suami istri. Ya. Tahun 98 saya tuh begitu stres, depresi karena saya membayangkan kalau saya DO, apa yang akan dikatakan oleh orang tua saya pertama. Ya. Apa yang dikatakan oleh sekitar saya, jadi saya hidup oleh apa kata orang. Itu membuat saya semakin depresi dan suatu subuh ya, kalau nggak salah sekitar jam 2 subuh, 3 subuh, saya terbangun pada saat itu. Saya berdoa menyerah sama Tuhan. Di titik itu saya mengerti, menyadari bahwa saya bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kejadian kedua tahun 2008. 2008 itu saya diminta mengundurkan diri. Sebenarnya istilahnya dipecat lah. Dipecat. Gitu. Iya. Oke. Jadi saya doa, kemudian Tuhan ingatkan saya satu peristiwa di flashback tahun 98 Yang 10 bagaimana. tahun sebelumnya itu. Iya. Tuhan tanya saya, kamu umur berapa sekarang? Saya sebenarnya nggak saya saat itu persis umur 35, Pak. Oh, Pak Roy, jadi waktu itu barulah Anda menyadari nih ya. Ternyata ada alasannya kenapa sampai harus dikeluarkan dari perusahaan adalah karena harus memulai suatu bisnis yang baru. Lalu bisa Bapak ceritakan kemudian apa yang terjadi? Ya, saat itu saya sempat protes karena gini, tidak sesuai dengan skenario saya. Jadi seperti kata Alkitab bahwa jalanmu bukan jalanku. Ya. Sejauh langit dengan bumi, Betul. itulah jauhnya. Iya. Ya. Rencana Tuhan dengan rencana kita. Betul. Dan saat itu saya bilang oke, Tuhan fine, kalau memang ini memang rencana Tuhan, oke, saya ikut. Di tahun pertama dengan konsep itu, dengan cara saya itu, yang terjadi apa Pak, Ibu? Hancur saya. Berapa lama dari memulai bisnis sampai hancur? 1 tahun, 2009 1 tahun sampai saja? Iya, 2010 itu modal saya habis. Saya punya hutang karena kebetulan pada saat memulai usaha saya pinjam dari mertua saya sekitar ratusan juta. Itu habis. Wow. Modal yang saya kumpulin waktu kerja itu habis. Wow. Nah, kemudian satu titik saat itu saya ikut sebuah retret pemulihan pasangan suami istri karena kita hampir bercerai. Kebetulan ya puji Tuhan istri saya mau ikut. Di retret itulah saya benar-benar mengalami namanya breakthrough. Saya menyadari bahwa saya ini orang yang sangat sombong dan keras kepala. Dari lepas retret, pemulihan pertama yang Tuhan kerjakan adalah hubungan saya dengan istri saya. Jadi saya percaya memang prinsip firman Tuhan 2 menjadi 1, kekuatan dari suami istri. Begitu ini suami istri menjadi 1, ini sangat powerful. Berapa lama prosesnya pemulihan keluarga terlebih dahulu ini? Itu lumayan cepat ya Pak ya. Saat saya sudah dipulihkan, Tuhan membawa saya untuk mereview. Langkah pertama yang saya kerjakan adalah mereview apa yang salah yang saya kerjakan selama ini. Ada beberapa poin yang saya lihat, mismanagement. Itu awal titik balik, mulai order, mulai makin gede, kemudian mulai masuk ke customer lain. Jadi saya melihat begini, waktu kita kerjakan bagian kita, artinya saya memperbaiki diri, in terms of management, dia segala macam. Tuhan mengerjakan bagiannya dia.
dari pengalaman-pengalaman itu saya makin mengerti bagaimana proses orang. Karena saya gini, waktu kita sudah punya hubungan intim dengan Tuhan, itu seperti ada suara Roh Kudus yang bicara. Ya. Ketemu orang, ini orang lu jangan deal deh sama dia. Gitu. Ya. Ini sedikit pertanyaan yang tidak selaras atau tidak langsung ke hutang nih. Ada orang di luar sana mungkin bertanya, bagaimana sih caranya Bapak intim dengan Tuhan itu maksudnya seperti apa gitu? Jadi simple sebenarnya, hal simple sebenarnya yang kita harus lakukan sebenarnya, disiplin rohani itu yang saya percaya. Disiplin rohani itu bicara bahwa baca firman setiap hari. Disiplin rohani, oke. Ya, Terus kemudian? Berdoa setiap hari. Itu hal-hal yang sederhana yang kita pikir itu nggak punya efek. Tapi itulah sebenarnya yang harus kita kerjakan. Kuncinya ada di sana kuncinya gitu. ada di sana. Justru itu esensi rupanya. Esensinya di situ. Yang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, terus halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.